teman-teman kalau kita bisa lihat untuk DG Esportnya tetap bakal stay turun di atas Sentosa. Ini Briannya kenapa dia solo squad? Kenapa dia ini? Ya nggak apa-apa, dia kan semangat ya Briannya. Semangat yo. Semangat ya. Yo. It's okay, totally okay, nggak apa-apa. Mungkin Abang Brionnya pengen bikin konten dulu ya kan solo squad di turnamen FFML. Ini Abang Payat harusnya pusing sih dia. But it's okay, totally okay ya kan. Kita masih punya 5 round tentunya untuk match day pertama. Tapi kita bakal bergeser sedikit. Di mana ada kapten terkuat di Indonesia ya kan? Di Indonesia, karena kalau di bumi kan ada Legalo di Indonesia. Oh enggak juga di Indonesia. Semesta. Pernah, Semesta. Oke, Semesta. Karena kan kalau kita kemarin berbicara Indonesia kan sempat ke Singapura kan tidak mungkin ya. Ini kenapa nih? Ada apa nih tentang teman-teman dari EVOS Divan yang ternyata mereka turun di observatory cuy. Iya, mereka turun di observatory dan justru di sini tidak ada gangguan ya. Tetap dengan komposisi yang sama. EVOS tetap, ini berarti Mr. 05 jempolnya udah bisa dipakai main ya, udah sembuh ya. Iya, gue sempat dengar itu berita bahwa kemarin posisi ke-9, research yang belum dikeluarkan sama sekali. Bonafide-nya tumbang di posisi ke-8, masih coba kali pantau oleh kapten kita. Ada RBR juga ternyata tumbang di arah luar zona sana, masih belum selesai. Sebuah global sudah power up kali ini. Sam 13 melepaskan pelurunya menuju ke arah Rimo di harapan sana yang bakal coba dihancurkan dan tergigit zona. Deadpool berhasil mendapatkan Zixia di sana tentunya. Granat juga dilemparkan, masih ditembak oleh Abu dari kejauhan. Rama terkena zona begitu sakit, First Rider ternyata tereliminasi tumbang. Banyak sekali bahkan Ran juga harus mengalah pada sakitnya zona seperti serangan mantan. Kali ini masih bakal bertempur antara EVOS dan juga Rimo Arjuna, perebutan di sana. Mr. 05 harus tumbangkan terkena sebuah granat, masih bisa untuk diselamatkan kembali. Freya bakal masuk navigatornya, kali ini masuk ke dalam dari rumah rusak yang tertunya keluar. Ya ampun, kena juga di sana. Bakal di follow up, 2 orang tumbang dari EVOS, 2 orang lagi stress melakukan pembalasan, melakukan end, gak ungu. Bakal di backup tentunya karena Abu masih hidup. Mr. 05 berselamatkan kembali. Abunya mendapatkan Arnaf di sana dan ini bakal jadi 1 lawan 3 tentunya untuk Rimo Arjuna yang masih bakal coba dicari di jam shot, ditembak dan cecer ditumbangkan oleh EVOS Divine. Oke, dan kali ini kita bakal ada Street yang terlihat Mr. 05 masuk menerobos menuju ke arah rumah rusak di arah dalam sana. Menggelang matchnya terlebih dahulu dan ternyata tengah zona sudah diambil oleh Street yang sudah mulai bergerak menuju ke arah tengah zona. Bakal tertahan, zonanya juga sudah mulai bergerak. Satu persatu Gluol sudah mulai dibuka kali ini. Street yang bakal menunggu di arah dalam. Deadpool yang tumbangkan seorang Abu kali ini bakal dibiarkan terlebih dahulu di ending. Ternyata Gangga quadra kill untuk seorang Abu kali ini menahan pergerakan dari Onyx Olympus dan juga anak-anak dari NXL Liga Game Baby Bun. Ya, dan kali ini posisi dari Onyx benar-benar kejepit di mana dia sudah mendapatkan mereka, tapi kali ini kita bakal melihat satu orang dari Jab berhasil mengenok dan mendapatkan ya ampun, masih bertempur. EVOS mengambil arah air, tapi Mr. 05-nya tumbang di tangan daripada Onyx Olympus. Di match kedua kita malam hari ini, langsung saja kita marahkan game kita karena kita sudah akan melihat pesawatnya datang dari arah Mammoth menuju ke arah Confinement dan sudah ada beberapa tim juga yang akan turun di masing-masing drop point mereka awal ya. Yes, dan ternyata seperti biasanya, seperti di game pertama gak ada yang gangguin EVOS nih. Iya, tidak ada. Kita bahas di game pertama itu bakal agak sedikit sulit. Iya, dan kalau kita lihat tadi sebenarnya ada Joy yang berhasil mendapatkan 1 poin kill juga di area sisi lain. Tapi kalau kita lihat memang tadi mungkin ada 1 member tim lawannya yang nyasar dan terlalu offset jalannya kayaknya. Tadi kalau nggak salah lihat ada dari tim Rans Esport yang sempat harus terculik 1 membernya, but ya masih bisa saling mengamankan satu sama lain ya. Iya, dan tentu di match pertama ini benar-benar kayak masih terbilang cukup terbilang defensif ya dan terlalu begitu lama untuk berada di Mas Kalahari karena balik lagi kalau kita tahu gitu kan, kalau kita sering banget ngelihat di turnamen-turnamen major ataupun turnamen-turnamen yang lainnya, Map Kalahari itu sebenarnya menjadi buat mengambil launchpad yang ingin gunakan untuk langsung ke arah Bayfront dan ternyata sudah ada tembakan yang dilakukan oleh Rimo dan ini menjadi 1 lock dari EVOS Divan untuk ke arah Rimo. Ya, ini dia ternyata langkah dari tim EVOS Divine yang memutuskan untuk sedikit lebih mundur, ternyata membuahkan 1 kill
yang didapatkan oleh Street. Knockdown diberikan tetapi ternyata masih bisa diselamatkan. Sementara Masih 05 bakal coba ngacur oleh Glowals yang ada di hadapan dengan senjata terbarunya. Ada AC-80 yang benar-benar begitu menyakitkan. Ini salah satu senjata favorit juga nih. Yoi, sudah menjadi senjata favorit yang juga merupakan senjata yang baru datang ya di update ataupun di patch dari Free Fire sendiri. Tentu kalau kita lihat juga Rimo memilih untuk lari tapi ternyata ada SC80 yang digunakan oleh Sam13 atau kapten terkuat kita di dunia dan di akhirat juga, tapi masih belum bisa mendapatkan walaupun Ahnaf terjatuh dan tergigit oleh zona selanjutnya. Iya, memang tembakan dari Sam13 tadi sangat-sangat begitu melukai seorang Ahnaf sampai akhirnya sedetik saja zonanya menggigit. Itu benar-benar bisa ngebuat si Ahnafnya sendiri tumbang. Tapi dari kedua tim ternyata mereka akhir akankah Onyx mendapatkan 2 kali buya atau EVOS yang mendapatkan buya? Waduh, dua tim besar kita tentunya untuk EVOS dan juga Onyx Olympus kembali lagi untuk full tim berhadapan di zona sekecil ini. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari EVOS sudah menempatkan satu posisi di arah patahan dan tidak bisa didapatkan visionnya oleh teman-teman Onyx Olympus. Tapi sudah ada lemparan granat juga ke arah dalam dan ternyata justru masih belum terlalu sampai ke titik dari Onyx Olympus berdiri. Yap, ini masih 4 lawan 4 dan Onyx yang bakal bergerak masuk. Sedikit turunan patahan didapatkan oleh tim EVOS dengan masih banyak gol yang dimiliki seperti yang kita lihat di Mr. 05 sendiri masih ada beberapa gol tapi granat sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gare. Iya, tapi kita juga dari seorang Sam13 sudah mulai inisiasi maju ke arah ke depan di mana sudah ada Onyx Tayu juga ditargetkan dengan FPD dihancurkan. Ini dia sang kekuatan dari satu orang FPD yang dilakukan oleh Sam13 di mana seorang Tayu sudah membuka tembakan juga. Kita lihat juga sudah ada Mr. 05 bertahan di belakang tembok Ropos kecil dan Street sudah terlihat juga. Oh my god, strafing dilakukan oleh Onyx Tayo pun justru memberikan damage signifikan. Tayonya masih bisa masang gol kembali. Abuja bakal masuk, melihat satu orang bisa ditembak, ditumbang kalau serang Abu satu orangnya. 3 lawan 4 kali ini bakal masuk kembali. 3 menjadi sulit untuk Onyx Olympus, tetapi di sana dari Garis juga berhasil menemukan satu orang. Mr. Klojong masih ada, dia ada medkit lagi, dia ada glow lagi dan ternyata lagi-lagi buya untuk Onyx Olympus. Purgatori kita di round ketiga. Apakah kita lihat Onyx Olympus bisa mendapatkan boyanya? Tapi kalau kita lihat juga pesawat datang dari arah Mod House menuju ke titik akhir, yaitu area sentral di Bimbun. Yoi, di mana kalau kita bisa lihat juga ini masih dengan drop zone yang sama seperti season kemarin. Ada teman-teman dari EVOS juga yang turun di area atas yaitu Mod House. Dan kita sudah bakal melihat di jalur sebelah kanan juga ada Mr. 05 yang tadi sudah melakukan pergerakan tembakan yang mengarah ke teman-teman dari teman-teman DG Esport. Aduh, berhati-hati teman-teman dari DG Esport yang lagi mencoba untuk melakukan penggapaian di area Skylights, karena kalau kita melihat juga DG masih tetap selamat dan masih ada satu follow up juga yang dilakukan oleh teman-temannya, dan akhirnya Mr. 05 pun kembali melanjutkan penyisirannya di area luar dari Pulau Mod House. Tapi kali ini Bang Evor kita bakal lihat di sisi lain di mana sentral sendiri harusnya sudah jadi pendarahan lagi. Ada teman-teman dari Sus dan juga Ratu Rebellion. Waduh, ini first blood didapatkan oleh Joy menggunakan yang sebelapatnya headshot ke arah teman-teman dari Ses Mizu. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari Aura bakal mencoba untuk berhadapan dengan teman-teman EVOS Divine yang langsung datang begitu saja Bang Evor. Aduh, ini kenapa ini di area Tauyo banyak banget yang datang. Tapi sudah ada lemparan granat juga dari Mr. 05. Sudah ada lagi granat lagi, tapi granat temannya sendiri. Oke, sudah ada satu upaya kabur dari teman-teman Aura Ignite yang berhasil mengantongi 4 poin kill, tapi bakal coba untuk dikejar dan Father pun terjatuh. Dan ternyata ada gangguan dari Bonalvat di area rumah Brasilia Putih. Ini dia. Oke, sudah ada seorang Amek juga yang masih bertahan dengan double faktornya. Street pun terjatuh dan ternyata Mr. 05 terpantau oleh seorang Jack9 menggunakan SC80-nya juga. Oke, sudah bakal coba untuk di ending K, tapi kita juga Sam13 sang kapten kita masih berupaya mendapatkan satu pemasangan gol tepat ke arah Mr. 05. Oke, mau berhasil untuk dilindungi juga, tapi sudah ada satu upaya tembakan yang terus dilakukan oleh Bonafide di Bimbun. Ya, dan kali ini ternyata teman-teman dari Aura bersama satu Amek dan Amek
juga harus dipulangkan. Aura Ignite harus di posisi ke-8 kali ini. Kita bakal lihat di sisi lain. EVOS yang lumayan terkeoskan tadi berhasil untuk di-revive satu persatu dan sudah mengantongi 3 poin kill ya kali ini teman-teman Bonova. Ya justru udah melihat nih, zonanya sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka. Jadi artinya mereka ingin memutar dan dia tahu di bawah mereka sudah ada teman-teman dari NXL yang mengganggu. Dan tentunya ada Mr. 05 dengan aksi dari senjata yang terbaru juga di Free Fire tentu masih bisa untuk diselamatkan dari seorang Freya. Dipasang Glow 1 di sana, bakal coba untuk tapping lagi dan ternyata masih miss tembakan dari Mr. 05. Ya, dan kali ini Mr. 05 kalau kita bisa lihat dia cukup kuat juga di sini sudah menggunakan fast level 4 dan juga helm level 3 di mana dia mengirim dari UAV Light Blue yang bakal langsung dikeluarkan gitu saja dan akan memberikan posisi yang cukup baik tentang untuk pengetahuan dari posisi dari Rimo Arjunanya sendiri. Waduh ini sulit banget sih teman-teman. awas. Dari Rimo udah benar-benar nggak punya pilihan lagi, tapi masih ada vehicle juga untuk digunakan. Apakah ini akan menjadi satu push ataupun satu inisiasi yang akan dilakukan oleh Rimo untuk nabrakin kali EVOS di mana sudah ada mobil yang terpantau. hati-hati. Ditembakin saja dengan double sniper dan udah langsung dimajuin begitu saja. Oke, Freya bakal langsung coba respect keluar. Ada Mr. 05 masak granat langsung meletup. Itu dia mendapatkan satu korban dari Rimo. Oke, just time langsung saja melakukan satu tumbang ke arah teman-teman dari NXT. Terlihat juga Mr. 05 sudah berdua pasti ke dalam Corona dan akhirnya pun berhasil mengamankan 3 pemain dari Rimo. Oke, bakal coba untuk deliver atau Mr. 05 bakal coba untuk cover oleh seorang Sam13. Ini dia duel yang terjadi di akhirnya. Rimo Arjuna tereliminasi di luar zona, tidak mau memberikan poin kill ke arah EVOS Divine. Wah, ini cukup menarik ya, mengingat dari teman-teman Rimo yang tadi yang mencoba untuk langsung maju ke arah depan itu memang harus kenapa? Karena memang posisinya cukup sulit. Tapi yang aku rasa ini dari posisi teman-teman Rimo Arjuna yang menggunakan vehicle mau mengarah ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Tapi memang posisi dari EVOS di sini walaupun cukup open, tapi mereka mempunyai obstacle yang cukup ada permanen ya. Tadi ada batu juga, ada summon edop yang juga sudah dikeluarkan, dan dimana dia juga tepat banget untuk menghancurkan satu vehicle yang dimana juga Rimo juga nggak bisa do something terlalu berlebihan. Ya, kalah mundur juga kalah juga di sini seorang Street memberikan satu tembakan dengan M4 satunya langsung ke arah bank dan akhirnya Fori yang mendapatkan poin kill. Tapi tidak, kita berlanjut lagi di mana sudah ada Street juga terus melakukan satu spam tembakan dan akhirnya ini akan menjadi satu tembok yang sangat-sangat tebal di Bimbun. Iya, dan kali ini ternyata teman-teman dari EVOS yang berhasil untuk mendapatkan posisi zona aman kali ini harus mencoba untuk berhadapan dengan tim-tim yang bakal mencuri posisi zona nyamannya. Tapi kali ini kita bakal lihat di sisi lain juga ada teman-teman dari NXL Liga Game yang harus terpulangkan di posisi kelimanya kali ini. Oh my god, ini dia granat yang sangat-sangat on point sekali. Oke, sudah ada satu pemain lagi yang bisa langsung coba dimajuin. Itu dia keganasan dari Raster Indonesia kita dari Mr. 05 dan akhirnya dunia game pun ditumbangkan oleh seorang Abu. Dan inilah dia kembali lagi rematch untuk ketiga kalinya EVOS melawan Onyx Olympus. Ini dia Mr. 05 sudah bakal langsung coba dimajuin. Ada tembakan juga dari Zexia, bakal langsung memantau dan menargetkan seorang kapten kita Sam13. Ini dia Street bakal coba mengcover dari seorang Mr. 05. Jaga manuver sangat cantik sekali. Kita lihat juga sudah berhasil tidak pemain satu orang lagi. Zexia berdua dan akhirnya pun masih belum kuat untuk menumbangkan seorang Street. Dimajuin lagi, satu lagi 1v1 kita lihat antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Tapi ternyata buyanya dipatahkan oleh EVOS Divine. What a moment, di sini kita bisa lihat Onyx Olympus yang hampir mendapatkan triple buyanya, tapi langsung dipatahkan begitu saja oleh teman-teman dari EVOS Divine. Yes, baby Ambon. Yes. Kita sudah akan masuk kembali ke Bermuda dengan arah pesawat yang berbeda. Masih cukup dekat menuju ke area Cape Town. Untuk Onyx Olympus ada Mil juga yang kali ini ditempati oleh SES Alpha X-Drian saja. Tidak ada lagi Aura dan EVOS Divine mengarah menuju ke tempat biasanya. Yes, dan ternyata Aura lebih memilih ke arah area clocknya ke arah depan sana, sedangkan posisinya masih belum terlihat. Tapi kali ini EVOS Sam13 bakal berhadapan dengan teman-teman dari First Rider. Dua perwakilan Indonesia kali ini sudah mulai bertempur Sam13. Ternyata ditumbangkan oleh Skopar dengan headshot Woodpeckernya langsung menyerepet masuk menuju ke dalam kepala. Harus kehilangan satu membernya kali ini dari para player dari tim EVOS Divine dan bakal dipukul mundur oleh para memang dari Force Rider yang memang rumahnya ada di PC 2 season lalu. NGID Esports yang sekarang sudah lulus menjadi
Rans Esport Divisi 1 juga sebetulnya Divisi 2 mereka adalah penguasa dari area Sipiat Baby Mimbun. Ya, dan kali ini kita bakal lihat di sisi sebelah kanan ada teman-teman dari Evo Street. Ya. MVP kita untuk di round tadi ya, di round ketiga dengan damage 1240. Wow. Betul, tapi ya sayangnya dari tim EVOS tadi sempat harus terculik seorang Sam 13. Padahal kalau gua lihat tadi Sam 13 sendiri mereka dia udah punya 2 senjata ya. Dia udah punya 2 senjata, ngejar satu orang yang gak punya senjata, tapi Scooper datang dengan sangat cepat untuk membackup satu orang. Ya ampun! Harus dipulangkan dengan satu granat dan satu pelontar yang dikeluarkan oleh Zixia. Dan kali ini kita bakal beralih di mana teman-teman dari EVOS Divine bakal mencoba untuk berhadapan dengan teman-teman dari Sasalfying, Bigar. Iya, ini dia lagi-lagi untuk tim EVOS dan juga Onyx masih kita notes, masih bisa masuk menuju area zona keempat. Skipper di arah lain berhasil menempatkan kenaknya, bahkan kali ini berhasil MBR. Masih ada satu orang dan kali ini POV kita ada di arah EVOS yang bakal bertempur bersama dengan Aura. Ini dia. Skippernya lagi-lagi masih berhasil mendapatkan kill. NX-nya tumbang di posisi ke-7. Granat disiapkan dari Mr. 5 yang bakal menang di arah depan. Dua orang sekaligus tumbangkan, bakal dirasa sejak kali ini. Seru banget. Coba di ending terlebih dahulu dan dari Aura tentunya menyisakan 2 member saja yang tersisa. Amek yang masih coba bertahan di balik sebuah batu bersama dengan satu orang rekannya. Kali ini Abunya sudah masang glue wall, bakal coba mengurung diri terlebih dahulu. Ditembak, Streetnya ditumbangkan, masih ada Goro untuk bertahan. Aduh, Streetnya ternyata dipulangkan ke arah lobby. Ada kambing hitam dari arah belakang, ternyata Ses Alpha yang ikut-ikutan. 2 lawan 2, ditumbangkan lagi Amek. Satu lagi, ya ampun. Aura itu juga harus dipulangkan, tapi kali ini tidak bisa untuk bernapas dari teman-teman EVOS. Dan ini dia Taiwan, Mr. 05 bakal berhadapan dengan satu orang dari teman-teman Time. Itu dia EVOS Mr. 05 masih bertahan, tetapi kali ini adu sekarat orangnya dan ternyata tumbang juga di posisi keempat. Rimo Satu yaitu di map Kalahari. Let's go, kita terbang setinggi-tingginya dari area The Maze menuju ke area Santa Catarina. Seperti biasanya tidak ada gangguan untuk tim EVOS di area Shrines. Bahkan kali ini untuk tim EVOS itu sendiri menyebar begitu jauh dan sepertinya tidak ada war di early ya. Ya, seperti sama kayak map Kalahari di sebelumnya dilalui. Jadi artinya ini mungkin Dark Hole ketika dia melakukan satu recheck ataupun melakukan satu cross check di area tertentu, mungkin dia kepleset, Pak. Atau mungkin dia lupa ya, yang dipegang dia rasa grapple hook. Waduh, totalnya flashbang. Iya. Bisa jadi lah ya. Karena kita juga nggak ngelihat kemungkinan apa yang terjadi pada seorang Dark Hole tadi. Kita balik lagi ke in game. Ada UAV yang sudah mulai mengintai beberapa tim di sana dan kalau bisa kita lihat di sana di minimap udah langsung ngebelakangi teman-teman EVOS dan juga ada Aura di sana kanannya juga. Tembakan dari center pin kali ini memastikan wall yang dipasang oleh para member dari Remo Arjuna dan kita bakal melihat dari DG pun bakal sedikit terjepit karena memang di sana sudah mulai terjadi banyak sekali keramaian, penumpukan, social distancing, beda rumah semuanya, jangan keluar dulu yuk, jangan keluar dulu. Tembakan masih terus dikeluarkan oleh center pin menghancurkan wall yang ada di harapan sana dan ternyata untuk pertempuran di area Bayfront ini masih bisa ditahan. Kembali lagi zonanya kembali ke area Bayfront untuk 2 kali map Kalahari. Dan tentu tadi kalau kita melihat ada POV dari teman-teman SES yang juga akan berupaya untuk masuk ke area Bayfront, tapi sudah ada hadangan juga dari Aura. Tapi kalau kita lihat di sini dari map Kalahari sudah Onyx Olympus menyisiri sungai. Yang dimana juga itu adalah salah satu patahan yang cukup untuk menghilangkan ataupun menghilangkan aiming yang dimiliki oleh teman-teman Rimo karena Onyx Olympus. Tapi kalau kita lihat juga di sini Street sudah memberikan info yang pasti kepada teman-temannya bahwa di depannya juga ada teman-teman dari DG yang sudah standby dan udah bakal coba memantau dengan pasti dan sudah ada tembakan yang dibuka oleh sang kapten kita. Kalau kita lihat di minimap, zonanya mengarah menuju arah DG dan ternyata Brian semangat berhasil merupakan aimgat di sana, tetapi masih bakal sulit juga untuk di ending karena memang posisi dari aimgat sendiri masih ada di dalam rumah dan masih bisa untuk diselamatkan. Sementara itu posisi dari Aerowolf MBR pun tertahan saja oleh para member dari tim EVOS. Yang mana kalau kita lihat center team masih terselamatkan, ternyata ada yang masuk. Onyx entah dari arah mana sudah diselamatkan, tapi EVOS sudah akan bertempur di sini, tidak akan dihindarkan lagi. Abu berhasil menumbangkan seorang Zixia dan langsung di end.
Gage NGU. Granat juga dilemparkan di arah Leona pun berhasil merupakan M-Godnya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Kimitsu juga masuk. Ada tembakan dari Abu tapi Abunya ditumbangkan ternyata di sana. Dua orang dari tim EVOS masih berdiam, belum bergerak begitu banyak karena memang bosnya cukup sulit dan cukup jauh, Bung Evor. Aduh, di sini Rimo sudah akan terapit oleh dua tim sekaligus, di mana SM13 pun masih berada di lantai 2, bakalan coba untuk dijagain juga. Dan di sini kita lihat Onyx sudah mengamankan jalur rotasi yang akan dipilih oleh kedua tim, dan sudah ada tembakan headshot dari seorang Ahnaf dengan satu senjata raja mancing kita, dan sudah ada satu orang lagi di sana yang bakal langsung berjuang. Ready di sana langsung coba tapping dan ternyata masih memiliki waktu untuk melakukan reviving ke temannya Biga. Oke, di arah lain juga pertempuran di arah luar masih begitu terjadi, begitu banyak. Rimo menjadikan satu orang saja. Onyx masih masuk dan ternyata Rimo-nya tereliminasi. SM13 juga ternyata harus sudah tumbang EVOS di posisi ke-9. Nikmati gamenya. Dan here we go, tentu pesawat datang dari arah Mod House menuju ke arah Central. Ini kembali lagi jalur pesawatnya seperti awal dari match Purgatory di match ketiga. Ya, di mana juga teman-teman dari EVOS langsung aja meluncur ke arah Mod House, dan bener Mister 05-nya selalu mengawasi di pojokan sebelah kanan, yaitu teman-teman dari DG Esport. Aduh, ini teman-teman dari EVOS kembali lagi diberi ruang yang sangat-sangat nyaman untuk melakukan looting di area ataupun di menit awal. Dan tentu kita melihat juga penumpukan di Brasilia 13 dan juga Brasilia Latchmate, di mana dia mencoba untuk mencari poin-poin kill, mencoba untuk bermain agresif dulu. Dan gua rasa bener kalau gua bilang dari Rimo yang tadi sudah mendapatkan posisi dari rumah 13, tapi mereka mencoba untuk memilih untuk bergerak cepat, berarti tingkat agresif untuk di Latchmate untuk hari ini lumayan meningkat dari teman-teman Rimo Arjuna. Iya, meningkat juga untuk di area permukiman Brasilia, di mana sudah ada sekitaran 4 tim juga. Dan di sini kalau kita melihat dari arah Pulau Marble Walk sendiri juga ada teman-teman Aura dan juga SES yang juga cukup kesulitan nih. Kalau kita lihat dari Aura untuk bisa masuk kalau misalkan zona mental ke arah Brasilia, mereka harus melewati jembatan dan memilih juga untuk melewati area perairan. Dan ternyata Aura masih bisa mendapatkan bukti zipline. Kita pada beralih sedikit Bang Ebo. Iya, sudah ada Mister 05 menembakkan satu dengan senjata Groza. Abu dengan SPD-nya mendapatkan headshot walaupun masih ada cover dari Watchtower yang ditempatkan oleh teman-teman dari RBR, tapi sudah ada summon airdrop juga yang dikeluarkan dan sulit untuk melakukan bidikan ke arah teman-teman dari Rimo. Tapi kalau kita lihat juga ada UAV Light juga yang dipasang dan diaktifkan oleh member dari EVOS dan melakukan reveal posisi ke arah teman-teman Rimo, di mana sudah ada Mister 05 juga yang menembakkan pelurunya connect ke arah beberapa pemain Randy yang akan ditargetkan. Tapi masih ada satu kompon juga pohon yang dimanfaatkan dan sudah ada satu Freya yang menjadi orang terdepan. Kita lihat ada Mister 05 memasak granat, tapi ternyata masih terlalu pendek jarak lemparannya. Tapi kita lihat juga sudah ada tappingan SPD. SM13 kembali memakan korban. Ada Jojo juga yang terjatuh oleh seorang Adam dengan menggunakan M82B-nya. Sudah ada krono juga dibuka, kita lihat Street sudah bakal langsung berlari mengcover temannya. Tadi seorang Mister 05 di jump shot, sudah ada lemparan juga Freya. Hati-hati di sana shotgun dan tidak berbaranya langsung saja berduel di dalam kolam dipasang, tapi ternyata Mister 05 yang terjatuh dan tak bisa dibangkitkan lagi. Dan ternyata sudah ada satu ending juga. Satu lagi tersisa pemain EVOS. Mister 05 akan melakukan momen. Sudah ada jump predict juga. Sudah ada manuver yang dilakukan. Tapi ternyata EVOS Divine dibungkam di peringkat ke-11 di area stasiun.